VFF akui timnas Indonesia makin hebat, Vietnam dan Thailand bakal kepayahan. Wakil Presiden VFF, jangankan Vietnam, kini Thailand juga pasti susah payah lawan timnas Indonesia. Pengakuan mengejutkan Vietnam soal naturalisasi timnas Indonesia. Bak bumi dan langit, netizen Malaysia, iri, dengan poster timnas Indonesia. Update ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, melesat lagi atau masih bertahan? Kevin Dix mulai realistis. Sudah ditelepon PSSI, waktunya bela Timnas Indonesia? Our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? VFF akui timnas Indonesia makin hebat, Vietnam dan Thailand bakal kepayahan. Wakil Presiden VFF, PSSI-nya Vietnam, Tran Anh Tu, mengakui timnas Indonesia semakin hebat. Ia memprediksi timnas Vietnam dan timnas Thailand pun akan kepayahan menghadapi skuad Garuda saat ini. Kemunduran prestasi dialami Vietnam dalam setahun terakhir. The Golden Star Warriors kalah saing dengan timnas Indonesia di putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu faktor kegagalan Vietnam di putaran 2 itu adalah kekalahan kandang tandang saat menghadapi timnas Indonesia. Namun, VFF enggan meratapi nasib terlalu lama. Tran mengatakan, Vietnam akan berusaha mewujudkan mimpi menembus 10 besar Asia, seperti amanat Kongres VFF ke-9 pada 2022. Tujuan utama dari visi itu adalah lolos ke putaran final Piala Dunia 2034 di Arab Saudi. Berdasarkan maksud dan tujuan Kongres VFF ke-9 periode 2022 hingga 2026, Vietnam berupaya mencapai 10 besar Asia pada 2030, diungkap Tran, dikutip dari VN Express, Senin, 7 Oktober 2024. Dan bersaing memperebutkan kesempatan mengikuti Piala Dunia di Arab Saudi, disambung pria berpaspor Vietnam itu. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah mengikuti jejak Indonesia dengan menaturalisasi pemain-pemain keturunan Vietnam di Eropa. Tran mengakui, kebijakan itu sukses mengerek prestasi tim Merah Putih. Sebelumnya Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Filipina menjadi 5 tim paling kompetitif di Asia Tenggara. Kini, hanya tersisa 3 nama pertama, diakui Tran. Skuad naturalisasi berkualitas Indonesia terlihat jelas mengubah korelasi kekuatan dibandingkan tim-tim lain di kawasan. Tidak hanya Vietnam, Thailand saat bertemu Indonesia juga banyak menghadapi kesulitan saat ini, ditandasnya. Vietnam sendiri kalah 3 kali beruntun dalam 3 pertemuan terakhir dengan timnas Indonesia. Sedangkan, Thailand belum bersua lagi dengan anak asuh Shin Tae-yong sejak terakhir pada fase grup Piala AFF 2022 yang berkesudahan 1-1. Impian timnas Vietnam untuk berlaga di Piala Dunia 2026 sudah terkubur usai tersingkir di putaran kedua kualifikasi zona Asia. Vietnam tersingkir usai finish di posisi ketiga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Golden Star Warriors kalah bersaing dengan timnas Irak dan timnas Indonesia di posisi pertama dan kedua. 2 kekalahan beruntun dari Indonesia menjadi penentu kegagalan Vietnam merebut tiket ke putaran ketiga. Meski begitu, Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, tidak ingin larut dalam kegagalan tersebut. VFF kini berpegang teguh pada tujuan untuk berpartisipasi di Piala Dunia 2030 yang dihelat di Arab Saudi. Untuk mewujudkan tujuan itu, VFF ingin Vietnam berusaha untuk mencapai 10 besar Asia pada 2030. Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden VFF Tran Anh Tu dalam wawancara dengan VN Express.
Berdasarkan maksud dan tujuan Kongres VFF ke-9 periode 2022 hingga 2026, Vietnam berupaya mencapai 10 besar Asia pada tahun 2030 dan bersaing memperebutkan kesempatan mengikuti Piala Dunia di Arab Saudi, Jakarta Tran An Tu. Terkait strategi untuk mencapai target tersebut, Tran An Tu mengungkapkan dua rencana utama. Salah satunya adalah mengikuti jejak timnas Indonesia dengan memburu pemain-pemain keturunan di Eropa. Selain itu, Tran An Tu menegaskan VFF akan mencoba untuk meningkatkan kualitas liga domestik. Datang dari kedua sisi. Pertama, apakah pemain keturunan Vietnam sendiri ingin berkompetisi di liga domestik Vietnam atau tidak? Kedua, apakah kualitas turnamen ini cukup untuk menciptakan daya tarik bagi pemain keturunan Vietnam yang bermain di latar belakang sepak bola yang lebih maju dibandingkan kita? Inti di sini tetap meningkatkan kualitas V-League. Dari sudut pandang VFF, kami selalu menilai pemain Vietnam di luar negeri, yaitu pemain yang memiliki darah Vietnam, sebagai sumber daya berharga yang dapat melengkapi sepak bola dan tim, ucapnya. Tran An Tu juga mengakui bahwa kebijakan naturalisasi telah meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Bahkan, ia menilai timnas Thailand sebagai Raja Asia Tenggara juga akan susah payah melawan skuad Garuda. Sebelumnya Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Filipina menjadi 5 tim paling kompetitif di Asia Tenggara. Kini, hanya tersisa 3 nama pertama. Thailand dinilai lebih baik berdasarkan hasil kompetisi dan prestasi. Adapun Indonesia dengan kebijakan naturalisasi telah memobilisasi sumber daya yang sangat kuat dari pemain yang bermain di Eropa. Susunan pemain awal setiap pertandingan saat ini hanya memiliki 1 atau 2 pemain murni Indonesia, selebihnya merupakan keturunan Belanda. Kebijakan naturalisasi pemain efektif ketika pertama kali membawa Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan tampil impresif saat bermain imbang dengan Australia dan Arab Saudi. Pengakuan mengejutkan Vietnam soal naturalisasi timnas Indonesia. Vietnam akhirnya mengakui program naturalisasi membuat timnas Indonesia lebih baik. Pemilihan pemain yang berasal dari Eropa menjadikan skuad Garuda lebih kuat. Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, Tran An mengatakan Indonesia memiliki sumber daya yang kuat. Keberhasilan Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu tak lepas dari keberhasilan timnas Indonesia mengkombinasikan pemain naturalisasi dan lokal. Indonesia memiliki kebijakan naturalisasi terbuka dan mengerahkan sumber daya yang sangat kuat dari pemain yang bermain di Eropa. Kata Tran An, dilansir VN Express, starting lineup setiap pertandingan saat ini hanya memiliki 1 hingga 2 pemain murni Indonesia, selebihnya keturunan Belanda. Kebijakan naturalisasi pemain efektif, membantu Indonesia tampil pertama kali di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sambungnya. Lebih lanjut, Tran An Tu juga merasa bahwa Thailand akan kesulitan jika dihadapkan timnas Indonesia saat ini. Namun demikian, Tran An Tu tidak ingin meniru langkah timnas Indonesia. Menurutnya, setiap negara memiliki cara sendiri untuk menjadikan sepak bolanya lebih kuat. Yang jelas, skuad naturalisasi berkualitas Indonesia telah mengubah hubungan kekuatan dibandingkan tim lain di kawasan. Tidak hanya Vietnam, Thailand juga menghadapi Indonesia saat ini juga banyak menghadapi kesulitan, ucapnya. Namun setiap negara mempunyai karakteristik yang berbeda, kita tidak bisa menstereotipkan cara negara lain dalam bertindak terhadap Vietnam, ujar Tran An Tu. Bak Bumi dan Langit, netizen Malaysia, iri dengan poster timnas Indonesia. Sebuah utas yang membandingkan beberapa poster timnas di Asia Tenggara viral menjadi perbincangan. Netizen Malaysia sepertinya iri dengan poster pengenalan timnas Indonesia. Mereka membandingkan kualitas grafis hingga susunan pemain pada skuad Garuda. Tak sedikit yang menuntut agar FAM, Football Association of Malaysia, melakukan pembaruan kebijakan untuk menunjuk desain grafis anyar. Lihatlah bagaimana Indonesia dan Thailand mengumumkan skuad mereka. Lalu lihatlah kita. Tulis ke Ashmat Stats. Pemilik akun merupakan netizen sekaligus komentator bola asal Malaysia. Utas yang diunggah viral usai menerima 9.400 tanda suka dan dibagikan 1.200 kali. Dari ratusan komentar, sebagian netizen Malaysia turut mengkritik desain poster yang dibagikan oleh akun resmi FAM Malaysia. Menurut netizen, poster pengenalan timnas Indonesia dan Thailand lebih baik dibanding poster milik Malaysia. Postingan yang diunggah merupakan salah satu konten milik akun-akun resmi timnas Indonesia.
Akun timnas saat itu membagikan daftar 27 nama yang dipanggil untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemanggilan 27 pemain timnas. Asian Qualifiers R3 versus Bahrain, Tiongkok, ditulis timnas Indonesia. Poster tersebut dibagikan bersama pengumuman dari akun FA Malaysia. Berikut senarai nama 27 pemain yang dipanggil oleh Ketua Jurulatih Kebangsaan, Pau Marty untuk ke kem latihan pusat skuad Harimau Malaya bermula Ahad, 6 Oktober 2024 bagi menghadapi perlawanan antara bangsa Tier 1 menentang New Zealand di Stadium North Harbour, Auckland pada Isnin, 14 Oktober 2024, ungkap FA Malaysia. Netizen Malaysia mempertanyakan mengapa poster terlihat begitu sederhana, padahal diunggah oleh akun milik federasi. Tak sedikit yang merasa miris mengingat skuad mereka disponsori oleh banyak brand besar. Postingan viral mengenai perbandingan poster timnas tersebut mendapat beragam komentar dari netizen. Sangat jelas upaya Indonesia dan Thailand dalam memberikan pride tersendiri pada pengumuman skuad. Mereka menggunakan visual apik, strategi media sosial, dan video yang menarik perhatian. Di sisi lain, pengumuman skuad Malaysia terasa sangat sederhana dan kurang kreativitas, di pendapat SAO395. Sorry bang, gue lihat kayak template di Pixar, di komentar akun supporter Indonesia MY4A. Dari sekian banyak sponsor besar, apakah kita tak bisa menggaji desain grafis yang berkualitas? Nyinyir DU Embo. Update ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, melesat lagi atau masih bertahan? Update ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini akan dibahas Okezone. Cari tahu apakah melesat lagi atau masih bertahan di akhir artikel ini. FIFA Matchday periode Oktober 2024 akan dimulai pada 10 hingga 15 Oktober. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan lanjutan pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di laga pertama, Timnas Indonesia menghadapi Timnas Bahrain pada 10 Oktober 2024 di Riffa. Lalu, skuad Garuda melawat ke Qingdao untuk menantang Timnas Cina pada 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dikarenakan 2 pertandingan itu baru dimulai pekan depan, maka ranking FIFA Timnas Indonesia tak berubah. Anak asuh Shin Tae-yong masih berada di urutan 129 ranking FIFA. Timnas Indonesia saat ini mengumpulkan 1124,17 poin. Tim Merah Putih hanya terpaut 6,53 poin dari tim di atasnya yakni Timnas Republik Afrika Tengah. Tentu saja, jika berhasil imbang atau menang melawan Bahrain dan Cina, posisi Timnas Indonesia akan membaik. Sebab, ranking FIFA kedua lawan tersebut berada jauh di atas. Saat ini, Bahrain menghuni posisi 76 ranking FIFA. Sedangkan, Cina nangkring di urutan 94. Jika menang melawan Bahrain, maka poin Indonesia akan bertambah 16,89. Bila seri, maka Rafael Struijk dan kawan-kawan membawa pulang 4,39 poin. Sebaliknya, kekalahan akan berakibat hilangnya 8,11 poin. Lalu, jika menang melawan Cina, maka Indonesia akan membawa pulang 15,55 poin. Andai laga berakhir seri, maka poin yang diraup adalah 3,05. Apabila kalah, maka Merah Putih kehilangan 9,45 angka. Maka dari itu, hasil minimal imbang wajib diraih Timnas Indonesia agar poinnya tidak berkurang. Jika kalah, bukan tidak mungkin posisi Indonesia akan turun di ranking FIFA. We play for you. We try to make you proud. Nobody believes in us, but we believe. We believe. Ayo Garuda!
Kevin Dix mulai realistis, sudah ditelepon PSSI, waktunya bela timnas Indonesia? Kevin Dix membuka peluang bermain untuk timnas Indonesia. Pada usia 27 tahun, dia realistis dengan peluang bermain untuk timnas Belanda. Keputusan akan diambil dalam waktu dekat. Kevin Dix sejak lama jadi pemain yang disebut akan dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Namun, karena masih bersaing di top level, sang pemain belum melihat skuad Garuda sebagai opsi. Kini, dengan persaingan di lini belakang timnas Belanda yang cukup ketat, Kevin Dix mulai realistis. Dia merasa peluang untuk membela timnas Belanda mulai sulit seiring dengan bertambahnya usai. Tentu saja, bermain untuk timnas Belanda masih jadi mimpi saja. Namun, saya juga harus realistis. Jadi, kita akan lihat apa yang bakal terjadi, ya ucap Kevin Dix pada media asal Denmark, Bold. Kevin Dix sudah dihubungi PSSI. Secara kualitas, tidak ada yang diragukan dari sosok Kevin Dix. Dia juga punya darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Ambon. Jadi, dia bisa bermain untuk timnas Indonesia. Jalan untuk bisa membela timnas Indonesia mulai dirintis. Kevin Dix mengaku sudah ada kontak antara agennya dengan pihak PSSI. Ya, PSSI sudah menelepon agen saya untuk pertama kalinya. Tentu ini merupakan satu kehormatan yang besar bahwa mereka melihat saja akan menjadi tambahan yang penting bagi timnas Indonesia, sambung Kevin Dix. Saya masih belum mengambil keputusan, kata pemain yang bisa bermain sebagai bek kanan tersebut. Timnas Indonesia masih butuh Kevin Dix? Ya, itu adalah pertanyaan yang menarik untuk dijawab. Sebab, stok bek tengah yang dimiliki timnas Indonesia cukup banyak. Kevin Dix akan membuat terjadi penumpukan pemain di posisi bek tengah. Saat ini, ada nama Jai Idzes dan Rizky Ridho yang jadi pilihan utama. Jordi Amat juga terus jadi andalan Shin Tae-yong. Lalu, ada nama Justin Hubner, Muhammad Ferrari, dan Wahyu Prasetyo yang juga jadi tumpuan. Indonesia baru mendapat tambahan kekuatan di jantung pertahanan. Maes Hilgers baru saja menyandang status WNI dan bisa bermain untuk timnas Indonesia. Lantas, apakah Indonesia masih butuh Kevin Dix?